Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Muhammad Angga Putra Bari dari Universitas Dinamika dari Prodi Manajemen Bisnis dengan NIM 28430-1016. Jadi kali ini saya akan membahas mengenai topik Binekes 6 yang berjudul Corporate Level Strategi dengan topik BlackRock INC Corporate Strategi. Jadi kita akan membahas profil perusahaannya di sini dan juga masalah utama yang terdapat pada BlackRock. Kemudian kita akan menganalisisnya dengan dua teori. Oke, langsung aja kita akan bahas. Jadi yang pertama, profil perusahaan BlackRock ini tuh sebenarnya perusahaan manajemen aset terbesar di dunia, dan pada akhir tahun 2021 BlackRock itu mengelola aset senilai 10 triliun dolar Amerika, dan sumber pendapatannya berasal dari biaya investasi dan juga teknologi keuangan, konsultasi investasi, sistem manajemen risiko, hingga layanan digital bagi perusahaan asuransi dan dana pensiun. Jadi yang membedakan BlackRock ini dengan perusahaan investasi lainnya adalah fokus mereka terhadap sustainability atau keberlanjutan, teman-teman. Dan perusahaan ini percaya bahwasanya investasi di masa depan harus mempertimbangkan faktor lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan, atau yang dikenal sebagai ESG atau Environmental Social Governance. Lanjut, kita akan membahas mengenai masalah utama yang di sini. Jadi masalah utamanya itu banyak perusahaan swasta yang masih kesulitan menerapkan standar ESG karena belum adanya sistem pelaporan yang seragam. Lalu untuk masalah kedua yaitu berasal dari dunia politik. Jadi BlackRock ini mendapatkan kritik dari beberapa negara di bagian Amerika, terutama Texas, karena dianggap terlalu mendukung kebijakan ramah lingkungan dan mengurangi investasi pada industri bahan bakar fosil. Akibatnya, perusahaan BlackRock ini beresiko kehilangan miliaran dolar dana pensiun dari pemerintah daerah. Jadi, pertanyaan utamanya adalah, apakah strategi korporasi berbasis ESG benar-benar memberikan keunggulan kompetitif atau justru sumber resiko bagi perusahaan? Mari kita bahas dengan teori 1 dan teori 2. Oke, jadi kita akan bahas mengenai teori 1 yaitu teori stakeholder. Menurut Edward Freeman tahun 1984, dalam teori stakeholder teori, perusahaan tidak hanya bertanggung jawab pada pemegang saham, tapi juga kepada seluruh pihak yang berkepentingan. Artinya, perusahaan harus memperhatikan investor, pelanggan, pemerintah, masyarakat, lingkungan, dan juga karyawan. Berdasarkan teori ini, langkah BlackRock mendorong perusahaan menerapkan ESG merupakan bentuk strategi untuk menciptakan nilai jangka panjang bagi seluruh stakeholder. Jika perusahaan hanya mengejar keuntungan finansial tanpa memperhatikan lingkungan dan masyarakat, maka resiko bisnis di masa depan justru akan semakin besar. Teori ini juga didukung oleh penelitian Harrison, Bernie, Freeman, dan Phillips tahun 2019. Yang menjelaskan bahwa perusahaan yang mampu mengelola hubungan dengan stakeholder biasanya memiliki kinerja yang lebih baik dalam jangka panjang. Dan kita akan lanjutkan di teori kedua yaitu teori Resource Based View atau RBV. Teori kedua adalah Resource Based View yang dikembangkan oleh J. Barney tahun 1991. Menurut teori ini, keunggulan bersaing dari sumber daya yang dimiliki perusahaan apabila sumber daya tersebut bernilai, langka, sulit untuk ditiru, dan tidak mudah digantikan. Pada kasus perusahaan BlackRock ini, keunggulan mereka bukan hanya uang yang dikelola, melainkan juga teknologi, data investasi, reputasi global, jaringan investor, serta kemampuan mengintegrasikan ESG dalam strategi investasi. Sumber daya tersebut membuat BlackRock sulit disaingi oleh perusahaan investasi lain. Corporate strategi BlackRock bukan hanya melakukan diversifikasi bisnis, tetapi juga membangun keunggulan yang kompetitif melalui sumber daya yang unik. Kita akan lanjutkan yaitu mengenai pertanyaan yang ada di minikes, yaitu ada 4 pertanyaan. Pertanyaan pertama, mengapa strategi korporasi BlackRock berbeda dibanding perusahaan investasi lain? Karena BlackRock ini itu tidak hanya fokus mengelola investasi, tetapi juga melakukan diversifikasi bisnis melalui teknologi, konsultasi, layanan digital, dan investasi berkelanjutan.
Strategi ini membuat sumber pendapatan perusahaan lebih beragam dan tidak hanya bergantung pada biaya pengelolaan investasi. Pertanyaan kedua, mengapa ESG menjadi bagian penting dalam strategi perusahaan? Karena investor saat ini tidak hanya melihat keuntungan jangka pendek, dan mereka juga mempertimbangkan risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola perusahaan tersebut. Dengan menerapkan ESG, BlackRock berharap investasi yang dilakukan lebih aman, berkelanjutan dalam jangka panjang. Pertanyaan ketiga yaitu apa risiko dari strategi tersebut? Resikonya adalah muncul tekanan politik dan perbedaan kepentingan antar stakeholder. Sebagian pihak mendukung investasi hijau, namun sebagian lainnya menganggap BlackRock ini terlalu mencampuri kebijakan perusahaan. Akibatnya, perusahaan dapat kehilangan sebagian klien meskipun secara bisnis strategi tersebut dianggap baik. Pertanyaan keempat, apakah strategi BlackRock sudah tepat? Menurut saya, strategi tersebut sudah cukup tepat karena tren investasi global memang mulai mengarah pada sustainability. Namun perusahaan tetap harus menjaga keseimbangan antara tujuan ekonomi dan kepentingan stakeholder agar tidak menimbulkan konflik yang berlebihan. Oke, jadi kita sudah masuk ke terhadap kesimpulan. Jadi kesimpulan yang dapat saya utarakan pada case ini yaitu bahwa corporate level strategi BlackRock dilakukan melalui diversifikasi bisnis dan penerapan ESG sebagai bagian dari strategi jangka panjang mereka. Melalui stakeholder teori, kita memahami bahwa perusahaan harus memberikan nilai kepada seluruh stakeholder. Sedangkan melalui resource based view atau RBV, kita mengetahui bahwa keunggulan BlackRock ini berasal dari sumber daya yang unik seperti teknologi, reputasi, serta kemampuan mengelola investasi berbasis ESG. Walaupun strategi ini menghadapi kritik politik dan bisnis, pendekatan tersebut menjadi salah satu strategi korporasi yang mampu meningkatkan daya saing perusahaan di masa depan. Sekian dari saya, terima kasih.